Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel aku. Buat kalian yang udah setia banget di channel ini, aku ucapin terima kasih. Dan buat kalian yang baru aja nemuin video ini, kenalin, nama aku Kiki Trisnawati. Dan aku seneng banget ngebahas tentang minimalism, finansial, budgeting, atau segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Masya Allah ya teman-teman, gak kerasa banget ini tuh ternyata udah menjelang akhir bulan November. Padahal kayaknya baru kemarin ya aku tuh bikin video budgeting bulan November. Nah, kalau akhir bulan kayak gini, waktunya aku untuk evaluasi akhir bulan. Artinya aku mau mengevaluasi budgeting aku di bulan November. Kalau ngomongin bulan November itu Masya Allah loh teman-teman, aku tuh banyak banget pengeluarannya di bulan November ini. Yang pengeluarannya itu sifatnya tuh tidak terduga gitu. Jadi di bulan November ini dana darurat aku tuh bener-bener nol. Bahkan kemarin itu aku sampai ngambil uang untuk kebutuhan keluarga tuh 100.000. Dan kalau nggak salah uang bensin tuh sampai berkurang juga lah intinya. Jadi udah banyak banget pengeluaran aku di bulan November. Tapi nggak apa-apa, itu perlu disyukuri ya teman-teman menurut aku. Karena namanya fase hidup itu pasti ada up dan and down. Pasti juga kayak budgeting kita gitu, pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Nah ini sekarang aku udah mulai mengevaluasi untuk budgeting aku bulan November. Nah pertama ini aku akan menuliskan kebutuhan aku, terutama untuk kebutuhan living ya. Ini aku lagi nulisin setiap posnya itu budgetnya berapa. Jadi kayak misalnya sayuran aku tuh kan membudgetkannya setiap minggunya 150.000. Untuk galon aku membudgetkannya 63.500 sampai dengan kebutuhan air. Nah di sini juga aku udah menuliskan di kertas coret-coretan berapa sih sebenarnya pengeluaran aku untuk setiap posnya, lalu aku pindahkan ke tabel yang aku udah buat ini. Nah di sini kalau teman-teman lihat untuk kebutuhan sayuran itu dari week 1 sampai week 4 itu bervariasi ya teman-teman. Ada yang sisanya sedikit atau bahkan sampai yang sisanya lumayan banyak. Ini tuh aku bersyukur banget ya teman-teman, karena ya dengan aku membuat budgeting seperti ini jadi terukur gitu teman-teman untuk belanja aku tuh habisnya berapa. Ya ini juga selanjutnya untuk galon, ini teman-teman bisa lihat ya, aku kan membudgetkan setiap minggunya tuh 63.500, tapi di sini tuh bervariasi juga, ada yang habisnya 57.000, ada yang bahkan nggak bersisa gitu teman-teman. Ya nggak apa-apa karena memang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah selanjutnya ini gas, aku membudgetkan 80.000, masih sisa 4.000. Untuk susu aku membudgetkan 75.000 dan alhamdulillahnya susu anak aku di bulan kemarin tuh masih ada, jadi nggak beli. Terus juga untuk belanja bulanan aku budgetnya 300.000, ini habisnya 270.000, sisanya 30.000. Nah untuk mobil ini yang seharusnya tuh untuk bensin mobil tuh 250.000, kepakainya 150, harusnya sisanya 100.000. Tapi nanti kita lihat pas aku ngeluarin uang sisa dari dompet pintar aku itu nanti sisanya ada berapa. Selanjutnya untuk bensin motor itu aku budget 50.000, jumlah pengeluarannya cuma 40.000, jadi masih ada sisa 10.000. Untuk listrik aku budgetkannya 500.000, masih sisa di 49.000, dan air itu masih sisa 2.000. Nah ini sekarang aku keluarin uang yang ada di dompet pintar. Aku keluarin dulu semua dan aku cocokin sama yang tadi ada di tabel, sesuai atau enggak gitu teman-teman. Nah ini uangnya udah aku keluarin dan aku pisah-pisahin pecahannya, ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000. Pokoknya setiap pecahan ini aku pisahin biar nanti gampang ketika aku membaginya. Ini videonya aku cepetin aja ya teman-teman biar lebih ringkas gitu. Ya ini tadi yang aku bilang ya teman-teman, untuk bensin mobil yang harusnya sisanya 100.000, ternyata aku buka dompet pintar tuh isinya tuh cuma 31.000.
Ya karena uangnya udah kesabet gitu teman-teman, karena banyaknya kebutuhan. Dan akhirnya di dompet pintar ini salah satu yang jadi korbannya adalah sisa bensin mobil. Selain dari dana darurat yang memang benar-benar udah kosong, terus juga tadi yang uang simpanan untuk kebutuhan keluarga tuh aku ambil 100.000. Ini udah aku jumlahin, sisa uang yang ada itu di 296.000. Nah ini waktunya aku masukin uangnya sesuai kategori. Dan ini uang recehnya aku masukin ke koin challenge. Nah kalau yang ini adalah uang sisa yang pecahan 20.000, ini aku masukin ke challenge 20.000. Ini totalnya ada 8 lembar, yaitu ada 160.000. Aku masukin aja di sini, aku gulung dulu biar masuk ke dalam botolnya. Oh iya, ini tuh aku tuh salah, harusnya uang sisa ini aku masukin ke uang yang tadi aku ambil, kayak uang kebutuhan keluarga dan kebutuhan dana darurat. Tetapi ya udah deh, nggak apa-apa, nanti untuk di bulan Desember aku mulai lagi semua dari nol. Terus ini aku masukin ke challenge yang memang sesuai nominalnya. Nah kalau yang ini uang sisa belanja tadi yang pecahan 10.000, 5.000 sama 2.000, ini aku hitung. Selanjutnya aku akan memasukkan ke dalam pouch uang sisa belanja. Nah ini udah aku hitung, totalnya ada 150.000. Nah ini adalah pouch yang aku gunakan untuk menaruh uang sisa budgeting aku. Jadi kayak gini nih, kalau misalnya ada sisa aku masukin ke pouch ini gitu. Alhamdulillah ini udah selesai menghitung uang sisa belanjanya, dan udah selesai juga memasukkan uang sisa belanja ke masing-masing pos. Selanjutnya ini aku akan menuliskan beberapa evaluasi keuangan aku di bulan November ini, karena yang tadi aku bilang, Masya Allah banyak banget ya pengeluaran aku, jadi di sini aku perlu evaluasi. Hasil evaluasi budgeting aku di bulan November ini diantaranya adalah yang pertama, November terlalu banyak pengeluaran atau loss control. Ya, jadi banyak banget pengeluaran-pengeluaran yang di luar kontrol aku. Yang kedua adalah dana darurat habis. Jadi saat ini saldo dana darurat aku itu 0. Yang ketiga adalah pengeluaran di bulan November ini tidak jelas kemana perginya. Nah jadi di bulan November ini aku bener-bener gak nulis apa aja pengeluaran aku di bulan November secara mendetail. Jadi ini adalah salah satu kekurangan aku di bulan November, jadinya uang tuh gak jelas gitu loh teman-teman kemana perginya. Nah maka dari itu aku menuliskan action untuk bulan Desember, agar bulan Desember itu gak keulang lagi apa-apa yang aku lakukan di bulan November ini. Ya yang pertama adalah membuat budget tracker. Ini kayaknya harus aku bikin nanti di bulan Desember. Yang kedua adalah membuat challenge no spend tracker, dan yang ketiga adalah aku harus menentukan goal aku di bulan Desember. Maka dari itu di sini aku tuliskan salah satu quotes, December fighting. Nah itu tadi dia teman-teman evaluasi budgeting aku di bulan November. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang belajar dari kesalahan-kesalahan aku yang tadi udah aku sebutkan. Oh ya, aku seneng banget deh kalau misalnya teman-teman ada yang mau berbagi pengalaman budgetingnya di bulan November, biar kita bisa saling menyemangati. Ya, sampai jumpa ya teman-teman di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.